Emil Elestianto Dardak, seorang politikus, penyanyi, dan eksekutif muda Indonesia. Tahun ini, ia memulai debutnya menjabat sebagai Bupati Trenggalek, Jawa Timur. Emil sapaannya memenangkan pilkada serentak akhir 2015 yang saat itu berpasangan dengan Muhammad Nur Arifin sebagai wakil bupati. Keduanya merupakan pasangan kepala daerah termuda pada pilkada serentak tahun itu. Sejak muda, Emil mencetak banyak prestasi gemilang. Lulusan termuda doktor ekonomi dari salah satu perguruan tinggi di Jepang ini berhasil memimpin sebuah perusahaan BUMN bentukan Kementerian Keuangan. Emil memang sudah 10 tahun berkecimpung dalam bidang infrastruktur dan keuangan internasional. Bagai buah jatuh yang tak jauh dari pohonnya, pepatah itu mungkin cocok disematkan pada pria kelahiran 32 tahun silam ini. Ayah Emil Dardak, yakni Hermanto Dardak, adalah Wakil Menteri Pekerjaan Umum di era Presiden SBY. Sempat menjadi rebutan untuk maju di daerah lain dalam Pilkada 2015 lalu, Emil tak goyah karena kecintaannya pada Trenggalek. Dengan terpilihnya sebagai Bupati Trenggalek, Emil Dardak juga harus merelakan jabatan menterengnya di sebuah perusahaan BUMN. Satu ini pria ganteng, ya. Istrinya juga artis lagi. Kok mau-maunya sekolah luar negeri, S1, S2 di luar negeri, pulang ke sini jadi bupati di daerah yang orang mungkin belum banyak tahu. Inilah Emil Dardak, Bupati Trenggalek, Jawa Timur. Ya, ganteng kan? Ganteng? Tahu istrinya nggak? Siapa? Sebelum saya menanyakan ke Mas Emil, saya ingin panggil satu mahasiswa untuk naik ke sini. Siapa yang berani? Siapa yang berani tunjuk tangan? Silakan, mana yang maju? Panitia? Wah, yang paling depan. Mbak siapa namanya? Kuliah di mana? Regi Ya. dari Fakultas MIPA Biologi Universitas Sriwijaya. Mana MIPA Biologi? Saya mau tanya Mbak Regi. Mbak Regi tahu daerah Trenggalek itu di mana? Di Jawa Timur. Kota yang paling dekat dengan Trenggalek itu apa? Sebutin salah satu aja. Kalau berbicara Jawa Timur, Surabaya yang saya tahu. Kota yang paling dekat dengan Trenggalek, Surabaya? Enggak sih, tapi kalau soal Jawa Timur saya lebih kenal dengan Surabayanya saja. Oke, jadi Trenggalek nggak tahu? Kurang. Posisinya di mana nggak tahu? Nggak tahu? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Mas, sekarang coba jelaskan Mas Emil, Trenggalek itu di mana dan apa yang harus diketahui oleh mahasiswa Universitas Sriwijaya tentang Trenggalek? Trenggalek adalah sebuah daerah yang sangat indah, memiliki lautan yang menghadap ke Samudra Hindia, berbatasan dengan Australia, memiliki 2 pulau terluar di Nusantara, yaitu Pulau Panean dan Pulau Sekel, dan yang pasti baru saja diresmikan sebagai surga buah di Pulau Jawa. Surga buah. Kenapa surga buah? Ya, tepatnya kemarin sebenarnya pada hari Jumat, Menteri Pertanian datang ke Trenggalek. Kita mendeklarasikan 650 hektar hutan dalam satu hamparan menjadi hutan durian terbesar. Wow. Mas Emil, tadi saya wawancara dengan Mas Yoyo. Cukup 1 periode, nggak mau nambah lagi. Saya bingung deh, orang tuh banyak loh yang mau jadi pimpinan daerah, gubernur, wali kota, bupati. Termasuk juga Mas Emil kan, sekolah luar biasa ya, di luar negeri. Kok mau-maunya terjun bupati yang di daerah Jawa Timur yang orang juga banyak nggak tahu lagi, ya kan? Banyak nggak tahu, betul kan Mas? Tadi saya tanya. Diakui ya. banyak. Nah, ya. tugas Mas Emil nanti untuk membangkitkan, membuat terkenal Trenggalek. Jadi setelah saya selesai S3, saya meniti karir di Bank Dunia, kemudian saya masuk ke Kementerian Keuangan, dan sebenarnya
menjelang pilkada, jadi bulan Desember 2014, saya itu baru dipromosikan. Jadi langsung di bawah direktur utama. Nah ini sebenarnya agak-agak tidak logis buat orang di sekitar saya. Istilahnya meninggalkan jabatan di BUMN untuk ikut pilkada yang pertama belum tentu menang. Itu satu, ikut pilkada tuh belum tentu menang, harus mundur dari jabatan, tinggal jauh dari kenyamanan metropolis. Nah tapi bagi saya, waktu itu tiba-tiba bulan Januari Februari, saya diminta sama tokoh-tokoh masyarakat di Trenggalek, kebetulan memang ayah saya lahir di Trenggalek dan saya selalu pulang ke Trenggalek lah setahun beberapa kali gitu untuk nengok eyang saya. Pada saat saya ke sana melihat ternyata di desa nasib masyarakat masih sangat ditentukan oleh bupatinya. Nasib masyarakat ditentukan oleh bupatinya? Iya, kalau di Kenapa? kota mungkin kita paling ngedumel tamannya nggak enak, angkotnya semerawut. Mandiri lah, tapi Iya, paling ngedumel-dumel. Tapi kalau di desa bupatinya salah urus, masyarakatnya bisa nggak makan. Saya pernah satu Gimana tuh? Gimana ceritanya? Oke. Bupati salah urus, masyarakat nggak makan? Ya, kalau misalnya kita nggak kelola irigasi dengan baik, maka sawah itu bisa gagal panen. Nggak ada airnya di sana. Dan kalau dia gagal panen, dia nggak bisa makan. Nah ini adalah realita yang dihadapi. Kalau kita di kota, semua usaha relatif sudah mandiri. Yang penting pemerintah jangan ngerecokin kan gitu. Bisa menata jangan macet, jangan banjir untuk mengurangi kerugian. Tapi nggak sampai membuat orang tidak makan. Malah saya ada satu cerita seru sebenarnya, tapi ini setelah menjabat. Iya. Dan itu memvalidasi kenapa saya. Jadi waktu itu ada longsor di sebuah jalan menuju satu kecamatan, batu itu jatuh menutupi jalan. Kemudian akhirnya saya karena memang belum pernah mengalami itu, saya mau lihat sendiri. Saya telepon Pak Sekda, Pak pokoknya saya pergi ke sana, pastikan alat berat meluncur. Nah begitu saya sampai di sana. Itu tengah malam tuh? 7 malam. Terus begitu saya ke sana, Pak alat beratnya besok karena gelap. Oh ya udah, artinya Bapak nyuruh bupatinya nginep di sini. Saya bilang gitu. Karena saya nggak akan pulang sebelum batu ini pindah. Saya bilang gitu. Akhirnya alat berat itu datang. Karena saya yang nungguin dipindah. Bayangkan, hanya 1-2 menit setelah batu itu pindah ada mobil lewat. Mengangkut bayi yang gagal infus dari puskesmas dalam keadaan kritis. Kalau batu itu nggak pindah, itu waktunya hitungannya hanya setengah jam aja kelamaan untuk memindahkan pasien kritis. Nah bayangkan kalau seorang pemimpin menunda-nunda apa yang dilakukan. Kalau saya turuti bahwa alat berat datangnya besok, gimana nyawa dari bayi itu? Nah inilah yang membuat saya makin kaget bahwa jadi pemimpin amanah yang bukan main-main. Sehingga memang ini jangan dianggap hanya untuk gila-gilaan jabatan. Merinding saya dengarnya Mas. Jadi tugas bupati di daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat bukan hanya sekedar memimpin, mengelola, tapi juga berkaitan dengan nyawa warganya. Betul. Betapa besar tanggung jawab seorang bupati, Besar sekali. betapa besar juga pikiran yang ada di Mas Emil. Banget, iya. Mas Emil, pertama kali Mas Emil terpilih menjadi bupati, ada video yang kami lihat. Dan kita simak video setelah Kang Emil terpilih menjadi Bupati Trenggalek. Berikut ini. Luar biasa. Belum pernah kan ngelihat bupati ganteng pakai kaos oblong sama sarung sama kopiah. Iya. Jadi gimana ceritanya? Kok bisa bupati ngepel masjid pakai kaos oblong, sarung sama kopiah? Itu juga belum itu baru pas menang ya. Dan Baru memang terpilih, belum dilantik. Jadi gini, saya harus akui ide itu tidak original dari saya. Tapi kenapa saya langsung berkomitmen itu harus saya laksanakan? Karena pesannya luar biasa. Satu, bahwa kita ngepel artinya membersihkan, ya kan, mensucikan diri
Dan kita ngepel masjid artinya pengabdian terbesar kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang membuat saya langsung melakukan itu. Jadi membersihkan diri, membersihkan hati untuk memimpin warga Trenggalek. Ya, betul.